Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Noviani, mengajar pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMK Negeri 6 Kota Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Hairun Ternate dengan nomor peserta 201501841997. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 6 Kota Bandung. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali pada kesempatan yang bagus, kesempatan yang penuh berkah insya Allah ya. Nah, dan sebelum kita memulai aktivitas belajar hari ini, alangkah baiknya kita dimulai dengan membaca doa. KM silahkan dipimpin doanya. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, adalah kita membaca doa dalam hati. Doa dipersilakan. Doa diteruskan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM yang sudah memimpin doa dengan baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Oke, Ibu absen dulu. Anissa Mevianti, Arif, Angga, Argam, Alpito, Doni, Dimas, Dika. Alangkah baiknya kita sekarang menyanyikan lagu nasional ya. Tapi tadi ada request dari salah satu siswa di kelas ini. Karena kita orang Bandung katanya, jadi menyanyikannya adalah lagu Halo Halo Bandung. Oke, Mairantis yang hari ini request pengen menjadi pemandu, silahkan ke depan. Sekarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali itu dua. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Silakan duduk. Terima kasih Merantis. Nah, sebelum kita melanjutkan kepada pembelajaran berikutnya, Ibu harus memberikan informasi dulu kepada kalian tentang KKM di mata pelajaran PPKN ya. PPKN itu KKM-nya 77 untuk kelas 11 ya. Jadi agar kalian tuntas belajarnya sesuai dengan KKM 77, Ibu harap kalian harus fokus untuk belajarnya ya. Kemudian kalau kalian bertanya, Ibu kenapa harus belajar PPKN? Kan saya mah jurusan listrik, saya mah jurusan DPIB yang menggambar misalnya. Kan saya mah jurusan mesin, jurusan TKR. Kenapa harus belajar PPKN? Kalau muncul pertanyaan seperti itu kepada kalian, di kalian ya, Ibu harus menginformasikan kepada kalian salah satu kompetensi dasar dalam mata pelajaran PPKN itu adalah tentang hukum ya. Kalian harus belajar hukum. Kenapa harus belajar hukum? Karena dalam hukum itu membelajarkan kepada kita harus disiplin ya, harus taat kepada aturan, minimal aturan di rumah ya. Setelah kalian taat dengan aturan di rumah, kemudian kalian juga harus membiasakan diri untuk patuh kepada aturan di sekolah. Kemudian nanti kalau kalian sudah beres sekolah, kalian akan masuk dunia kerja, kalian nanti harus terbiasa masuk disiplin dengan peraturan di dunia kerja di industri. Apalagi kalau di industri mah ya, kalian tuh jangan main-main karena biasanya absennya pakai fingerprint ya, nggak bisa diwakilkan. Kalau di swasta itu kalau bolos berapa hari, misalnya nanti ada SP ke-1 surat peringatan. Kalau misalnya tetap tidak menggubris, SP kedua, SP ketiga. Setelah SP ketiga berarti dikeluarkan, di PHK.
Nah itu artinya dengan kalian belajar PPKN, salah satu kompetensi dasarnya adalah tentang hukum, nanti membiasakan diri untuk taat terhadap aturan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan kerja. Paham ya? Oke. Nah sebelum kita masuk ke materi yang sekarang ya, Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa tahu di antara kalian, atau biar connect ya, biar connect gitu materi sekarang dengan materi minggu lalu. Berarti kan Ibu harus mereview dulu. Siapa yang masih ingat dengan materi minggu yang kemarin? Silahkan angkat tangan. Kalau oke, Dika, silahkan Dika. Pengadilan tentang pengadilan. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang pengadilan. Oke, bagus, pengadilan. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Satrio. Oke, Satrio. Pengadilan, ada pengadilan apa saja, Satrio? Silahkan. Ada pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara. Oke, bagus. Pengadilan agama, militer, sama pengadilan tata usaha negara. Sekarang Ibu bertanya ke Permadi. Oke, Permadi. Silahkan kamu sebutkan. Masih hafal ya? Kalau pengadilan militer tugasnya untuk apa, Permadi? Untuk menyelesaikan kasus pidana seperti pembunuhan, pengendaraan, pemakaian narkoba, pemalsuan uang yang pelakunya TNI dan Polri. Oke, bagus ya. Berarti sudah ada 3 orang yang connect ya, yang masih paham dengan materi minggu yang kemarin. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya, materi yang sekarang. Kita sekarang akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan hukum ya. Pernah mendengar norma? Pernah? Oke. Norma itu sama dengan hukum. Artinya adalah aturan. Dalam masyarakat kira-kira ada berapa norma yang berlaku? Siapa? Oke, Reza. Norma yang berlaku ada 4. Ada 4, oke. Salah satunya norma agama, Ada norma agama, norma hukum, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. norma kesusilaan. Oke, bagus Reza. Ada yang paham ya, ada yang tahu bahwa norma dalam masyarakat itu ada norma hukum, norma kesopanan, norma agama, dan norma kesusilaan. Bagus Reza. Oke, untuk selanjutnya, karena tadi Reza sudah bisa menyebutkan bahwa dalam masyarakat itu ada 4 norma, ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, Ibu akan menayangkan di sini beberapa gambar. Silahkan sama kalian diamati, dipahami dengan baik. Kira-kira gambar yang Ibu sajikan di depan itu masuknya kemana? Oke, nah Ibu akan menayangkan di sini beberapa gambar. Silahkan sama kalian diamati, dipahami dengan baik. Kira-kira gambar yang Ibu sajikan di depan itu masuknya kemana? Ke norma agama, norma kesopanan, norma hukum, atau norma kesusilaan? Oke ya. Ini gambar apa ini? Oke. Ibu panggil saja ya, atau ada yang angkat tangan? Silahkan. Ini kira-kira gambar apa nih? Argam. Gambar apa argam? Orang yang sedang membantu menyeberang. Kita lihat lagi gambar berikutnya ya. Nah ini ada yang, ini nggak, jangan-jangan kalian seperti ini nih. Kayak gini nggak? Merantis kayak gini. Nih, ini bonceng. Biasanya kan boti ya. Kalian mah boti nyebutnya teh. Padahal mah bukan boti ya. Ini mah boli, ini mah bonceng 5. Oke. Nih ada gambar lagi. Kemudian ini, kalau ini masuknya, ini betul tidak seperti ini? Sudah sesuai? Oke, ini masuk norma? Norma hukum. Norma kesopanan. Oke. Hukum apa agama nih yang lebih tepat? Oke. Ini norma apa kira-kira ini? Ya, ini norma agama apa ini? Norma apa ini? Norma hukum. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian sedikit tentang norma ya. Karena tadi bahasan kita adalah
perilaku yang sesuai dengan hukum, berarti kan perilaku yang sesuai dengan norma. Sementara di masyarakat kita itu norma ada 4 yang berlakunya. Ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Nah, kalau yang disebut dengan norma agama apa? Ya, norma agama itu aturan atau petunjuk tapi datangnya langsung dari Tuhan. Itu norma agama. Kalau norma kesusilaan, pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani. Dari hati nurani kalau kesusilaan. Kalau yang namanya hati nurani mah tidak bisa dibohongi, pasti akan mengatakan salah atau betul. Kalian misalnya membentak ibu kalian, hati nurani pasti bakal mengatakan itu salah. Tapi kenapa masih membentak? Karena egonya lebih tinggi daripada hati nurani. Hati mengatakan salah tapi tetap dilakukan, berarti kan egonya, hati nuraninya kalah dengan ego. Ya, kalau misalnya nyuri, kita udah tahu udah salah, jangan nyuri, tapi masih tetap nyuri, berarti kan si egoisnya itu menang, hati nuraninya kalah. Pokoknya yang disebut dengan norma kesusilaan mah itu sumbernya dari hati nurani. Yang namanya hati nurani itu pasti akan selalu benar. Kalau yang namanya hati nurani, hati kecil ya, pasti mengatakan itu salah, itu salah. Kenapa kita masih melakukan? Karena memang kita egois gitu ya. Yang berikutnya ada norma kesopanan. Nah, kalau norma kesopanan mah itu datangnya atau bersumber dari pergaulan manusia dalam masyarakat. Masyarakat mengatakan itu salah, itu betul. Nah, itu adalah sumber dari norma kesopanan. Yang terakhir ada norma hukum. Kalau ini mah pedoman hidup yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, yang mengatur. Ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini ada ada amplop di sini. Setiap kelompok akan Ibu beri amplop. Isi amplopnya adalah di situ isinya perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Nah, sama Ibu diisinya diacak di dalam amplopnya. Nanti tugas kalian itu mengelompokkan ya, mana yang termasuk pada norma agama, mana yang termasuk pada norma hukum. Kalau kalian sudah beres mengelompokkannya, nanti dibuat mind mapping. Nah, ini mind mapping nih. Bagus ya, ini mah mungkin kamu harus mengerjakannya di rumah dengan waktu yang luas ya. Tapi di sini waktunya terbatas, Ibu tidak menuntut kalian untuk sempurna seperti ini. Yang penting kalian bisa membuat mind mapping. Kenapa sih harus dibuat mind mapping, Bu? Biar jelas kelihatan. Jadi kalian tuh bakal lebih jelas, lebih gampang untuk membedakan mana perilaku norma hukum, mana perilaku norma kesopanan. Kalau sudah paham, kalian tinggal kerjakan. Oke. Nanti harus ditugaskan siapa yang mengelompokkan, siapa yang membuat mind mappingnya. Makanya biar lebih cepat, siapa yang bagian mengelompokkan, siapa yang akan membuat mind mappingnya. Sok dibagi gitu ya setiap kelompoknya. Udah ada ide belum? Mind mappingnya mau seperti apa? Kayak gini aja, simpel. Mau gini? Boleh, tapi dengan kreativitas kalian juga ya. Sosial media agama bisa dapat komen wajib pemberian pajak rasis ini. Rafa ini teh ya, Rafa kan? Ini hukum kan? Bayar pajak? Ya hukum ini juga tidak mengolok-olok agama lain hukum. Tidak, nanti digambar ditulis aja nanti. Makanya cepetan. Menyampaikan informasi yang benar. Menyampaikan informasi yang benar. Kira-kira norma apa? Norma agama. Kalau hukum nggak ada. Ada nggak undang-undangnya sekarang? Ada kan? Iya. Ada kan dalam undang-undangnya sekarang itu undang-undang penggunaan apa itu teh? Sosial media. Iya ya. Kayaknya ini berarti Tidak menyalahkan saat itu. Tidak menolak. Agama tapi kan ada di agama. ya kan tapi tidak jauh gitu.
Ya udah. Tidak berkomentar rasis mengenai agama lain. Postingan sosial media agama apa, norma apa itu? Kalau ini hampir semuanya masuk ya Bu. Gitu. Ya tapi yang lebih tepatnya kemana nih? Oke, dibagi gerak. Siapa yang mau menggambar biar cepet cepet. Nanti tinggal masukin kalau sudah ada. Yang ini bagian Dimas menggambar, bagian Siti sama Nisa sama Dika yang mengelompokkan biar cepet. Ada. Kita 12.15 tadi ya mulainya. Diperkirakan Ibu lupa tadi nggak lihat jam. Berarti sampai jam 1 jam setengah itu 12.15 berarti jam 1:15 berarti jam 2 kurang jam 2 kurang 15 betul ya? Kayaknya ya. 1 jam setengah. Coba Dika, ya betul kan? Ya. Tidak membela orang yang salah itu norma apa coba? Tidak membela orang yang salah. Kayak misalnya di pengadilan jelas itu salah, ya. Tapi kemudian dibela itu melanggar norma apa kira-kira? Norma hukum. Oke. Nggak apa-apa deh Mas. Itu tuh berarti itu saking semangat. Sok cepet. Secepetan waktunya soalnya nanti. Ini sudah ketemu, sudah dikelompokkan. Mau seperti apa mind mappingnya silahkan. Siapa yang mau menggambar? Pasti Teteh DPIB yang menggambar. Ibu, ini tadi ditempel atau Enggak ditempel, ditulis aja, ditulis. Kalau ditempel nanti jadi tidak indah sih. Kalau ditulis maka bisa diatur. Iya, diatur. kalau misalnya ditulis harus sesuai sama banyaknya ini? Enggak juga nggak apa-apa sih. Kalau kalian ya secukupnya secukupnya aja. Kalau nanti kalian mau misalnya menambahkan, kata saya mah yang lebih pas. Selesai semuanya. Ya, kelompoknya disiplin ke depan 1 orang, kelompok jujur, kelompok simpel, kelompok inovatif dan kelompok kritis. Silakan perwakilannya 1 orang. Satu orang. Oke, silakan ke depan. Membawa hasil karyanya masing-masing. Norma agama. Jadi yang termasuk pada norma agama itu ada apa saja menurut kelompoknya kritis. Oke, silakan dibaca yang termasuk kepada norma agama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Hatawa dari kelompok kritis. Saya akan menjelaskan norma agama. Norma agama ada tidak berbohong dan selalu berkata jujur, tidak melakukan perjudian, tetap menghargai prosesi ibadah umat beragama lain, tetap melaksanakan ibadah, wajib di sela-sela menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih. Itu ada yang berbeda nggak pendapatnya? Atau sama? Sama. Ada yang bertanya tidak dari kalian nih, dari kelompok lain untuk kelompoknya kritis? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya tidak? Sudah disiapkan kan tadi pertanyaannya sama kalian? Silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, Farel, silahkan Farel. Mengapa manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum? Oke, mengapa manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum? Terhadap hukum ya. Berarti norma hukum apa norma agama nih? Yang menjawab nanti. Norma hukum ya. Ada tidak yang memiliki pertanyaan tapi bersangkut paut dengan norma agama? Ada tidak? Ada tidak yang mau bertanya? Yang ada kaitannya dengan norma agama. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silia ya. Oh Wika, maaf Wika. Oke Wika, silakan. Izin bertanya, kalau misalnya ada rekan kalian yang dalam menunaikan agama atau misal dari agama Islam kan sholat, Oke. ada yang kurang, jadi misalnya rekan kalian
gak ikut sholat gitu. Terus tindakan kalian sebagai rekannya apa gitu. Oke, bagus ya pertanyaannya, simpel tapi nyata. Kalau punya teman tidak sholat, ya bagaimana tindakan kita? Dika nih berteman sama Dimas, Dimasnya tidak sholat, melantang main HP. Oke, Dika apa tanggapan kamu ketika punya teman tidak sholat? Terima kasih Wika, bagus pertanyaannya. Oke, silakan dijawab Dika. Saya lempar ke rekan-rekan saya. Oke, Dimas silakan Dimas. Kalau kamu punya teman tidak sholat, bagaimana nih? Kamu akan bersikap seperti apa ketika punya teman tidak sholat? Ya, jawaban saya cukup simpel juga. Iya, oke, bagus ya. Apa? Ya, misalnya kalau teman kita tidak ikut sholat, itu kita lakukan adalah mengajaknya. Ngajaknya untuk berbuat sholat. Bukan sholat. Oke, untuk sholat, oke, terus? Sholat. Kita bicara terus sampai dia benar-benar ikut sholat, memberikan yang manfaat sholat, mendekatkannya pada Tuhan dan sebagainya sudah. Oke, jadi yang pertama mengajaknya sholat, manfaat sholat seperti apa? Itu kata Dimas. Ada jawaban lain yang mau membantu? Silahkan. Oke, tidak ada, cukup. Nah, ini pembelajaran buat kalian ketika kalian punya teman yang tidak sholat, jangan ikut tidak sholat, tapi harus diingatkan dan diajak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya, kelompok simpel. Oke, kelompok simpel silakan ke Maira ya, Maira. Silakan dibawakan norma hukum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairantis dari kelompok simpel akan membacakan contoh-contoh norma hukum. Di sini norma hukum ada satu, setiap warga yang menginap wajib lapor 1x24 jam, tidak boleh menyebarkan informasi atau berita hoax. Setiap warga negara Indonesia wajib membayar pajak, wajib memiliki SIM jika ingin berkendara. Cukup. Oke, itu masuk norma. Ada yang berbeda nggak pendapatnya? Sama? Ada yang berbeda? Tadi, oke. Tadi Parel punya pertanyaan nih, ya kan? Kepada norma hukum. Ya, nanti Argam bentar ya. Ibu diulang lagi pertanyaannya Parel. Mengapa manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum? Mengapa manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum? Oke, silakan dibantu jawabannya, kelompoknya simpel. Oke, siapa yang mau menjawab? Wika, oke, bagus Wika. Untuk pelanggaran hukum oleh si pelanggar itu biasanya sudah dianggap menjadi suatu kebiasaan. Pertama, terus yang kedua, hukum biasanya tidak sesuai dengan tuntutan kehidupan. Misal kita di hidup aslinya kayak gini, tapi ada hukum yang menetapkan gitu. Oke, bagus Wika. Terus? Ketiga, aparat penegak hukum yang masih tebang pilih terhadap pelaku kejahatan. Jadi tindak lanjut dari setiap kejahatannya masih ada yang pilih-pilih setengah-setengah. Oke, bagus Wika. Keempat, ada faktor ekonomi yang tidak memenuhi kebutuhan sehingga masyarakat cenderung melakukan kejahatan. Oke, bagus Wika jawabannya ya. Bisa dipahami Parel? Oke, Argam, silakan. Pertanyaannya apa Argam? Mau bertanya kan tadi? Yang beda apa? Tadi ada yang beda dari. Oh, yang beda apa? Oke, nggak apa-apa. Di kelompoknya Argam apa yang hukum? Apa yang bedanya? Hukum sama apa ya tadi? Kelompoknya Argam teh yang Satrio ya. Oke. Yang norma hukum apa? Yang dimana bedanya bagus nggak apa-apa sok. Yang 24 jam menjadi ke norma kesukaan. Yang Argam kalau 24 jam itu termasuk kepada norma kesopanan. Kalau ini norma hukum. Oke. Sekarang Ibu kira-kira nih ada yang berpendapat mana nih? Di kelompok lain yang wajib lapor 24 jam itu masuknya ke norma mana? Hukum. Ke norma hukum. Kenapa norma hukum? Karena di situ sudah tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio dari kelompok disiplin. Di sini saya akan menyebutkan contoh dari norma kesusilaan. Yang pertama, tidak menyakiti orang lain. Yang kedua, menyampaikan informasi yang benar. Dan yang ketiga, tidak membela orang yang salah. Yang keempat, tidak mengajak orang lain yang untuk mengkonsumsi minuman keras.
tidak ragu mengucapkan maaf dan permisi, tolong dan terima kasih, tidak menyebarkan informasi hoax, yang terakhir tidak menyontek saat ujian sekolah. Oke, itu norma kesusilaan dari kelompoknya disiplin ya, ada Satrio yang membawakannya. Ada yang mau bertanya? Untuk kelompok Satrio silakan yang mau bertanya. Yang berhubungan dengan kesusilaan. Oke, Reja, bagus Reja. Bagaimana dengan orang Papua yang memakai KTK? Apakah itu termasuk melanggar norma kesusilaan? Bagus pertanyaannya. Pakai baju, pakai KTK. Kalau menurut kita pakai KTK bagaimana nih di kesusilaan? Salah atau enggak nih pakai KTK menurut kita? Tidak. Salah enggak menurut kita nih? Menurut kita disesuaikan dengan budaya setempat atau dengan agama Islam misalnya. Di sini Islam semua ya? Di sini Muslim semua ya? Ya. Nah, sekarang Satrio dikaji dari norma kesusilaan, kira-kira pakai KTK itu boleh atau tidak nih? Dari norma kesusilaan, pakai KTK boleh atau tidak? Ada yang mau membantu menjawab? Silakan. Ada yang membantu menjawab? Pakai KTK boleh tidak sih? Siapa yang akan membantu menjawab? Pakai KTK. Tahu kan KTK? Baju adat mana? Adat Papua. Ya. Oke, siapa yang akan membantu menjawab? Yang pakai KTK boleh atau tidak siapa? Mau Wika lagi? Oke, Wika bagus Wika. Silahkan Wika. Kalau untuk adat setempat kan itu biasanya ciri khas dari adat masing-masing ya. Iya. Jadi seharusnya kita yang kondisinya menghargai dari masing-masing. Jadi boleh-boleh aja Bu kalau misalnya maksudnya kalau misalnya ada yang pakai gitu, terus kita cuma tahu ya udah gitu, tapi tidak jadi ngejek kolot-kolot dan kayak gitu. Oke. Boleh-boleh saja pakai KTK kalau dilihat dari kebudayaan setempat karena memang kita harus menghargainya ya. Oke, bagus Wika jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Pakai KTK? Kalau orang Papua agamanya apa? Agamanya Kristen ya, kebanyakan bukan diskriminasi nih ya. Tapi kan kalau di agama Kristen mungkin tidak ada aturan bahwa berpakaian itu harus menutup aurat. Jadi dari mereka itu dari segi agamanya juga boleh-boleh saja dan kebudayaan juga boleh-boleh saja. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Cuman kalau kita melihatnya mungkin kayak apa ya, tidak sopan gitu karena memang tidak sesuai dengan agama kita gitu ya. Tapi tetap kita harus menghargai, itu kan bagian dari budaya bangsa Indonesia ya. Jangan diolok-olok ya, tapi harus dihargai dan harus dihormati. Oke, bagus Wika jawabannya. Ini presentasi dari setiap kelompok sudah Ibu rasa sama juga sudah bisa membedakan ya antara norma hukum, kesopanan, kesusilaan dan norma agama. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silahkan. Oke, silakan. Nah, oke, sekarang ya kita setelah kalian presentasi, setelah kalian mengerjakan, Ibu ingin mereview kira-kira materi yang barusan itu bisa dipahami dengan baik atau tidak. Jadi Ibu di sini ada pekerjaan ya buat kalian. Kalian di sini cukup menuliskan yang termasuk kepada norma hukum apa, norma agama apa, norma kesusilaan apa ya. Tapi mungkin biar waktunya juga cukup dibatasi, masing-masing norma cukup 2 saja ya kalian tulis. Di sana silakan. Estafet ke sana. Oke, cukup 2 saja ya. Cukup 2 saja di sini. Ke sana satu kelompok 1 masuknya. Jadi kalian di sana silakan, sama Ibu dikasih waktu hanya 2 menit. Ya, kalian menuliskan masing-masing norma itu yang termasuk norma hukum apa, norma agama apa, norma kesopanan apa, norma kesusilaan apa, tapi masing-masing 2 ya, masing-masing 2 silakan. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya masing-masing, silakan. Cepet ya. Oke, kelompoknya, oke silakan. Oke. Kalian tadi sudah evaluasi ya, nanti sama Ibu bakal dilihat langsung pekerjaan kalian. Oke, Ibu lihat, Ibu harap kalian perhatikan dulu ke depan, ke sini ya.
Ibu akan memberikan penguatan kembali tentang materi yang sekarang ya. Yang di sini kan ada norma. Tadi Ibu sudah sampaikan kepada kalian bahwa norma adalah aturan ya yang dipegang di masyarakat. Di masyarakat kita ada 4 norma: norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Kalau norma agama bersumber dari Tuhan. Argam, Ibu minta sama kamu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan norma agama. Silakan Argam. Tetap menjalankan sholat wajib. Oke, melaksanakan ibadah sholat wajib 5 waktu. Oke, bagus Argam. Nah sekarang norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan itu bersumber dari hati nurani, baik tidaknya bersumber kepada hati nurani ya. Ini nggak ada. Kalau norma agama sanksinya itu nanti di akhirat, tidak tegas, tidak nyata, tidak terlihat sekarang kalau norma agama. Tapi aturannya ada, jelas aturannya ya. Aturannya jelas, aturannya nyata, tapi sanksinya tidak jelas dan tidak nyata untuk sekarang. Itu norma agama ya. Tapi akan kita temukan nanti di akhirat. Buat nanti ada hadiah khusus buat kelompoknya Simpel yang perempuan semua anggotanya, tapi tercepat pekerjaannya. Tapi Ibu juga sama mengucapkan terima kasih buat kalian semua karena sudah belajar dengan baik. Kita mengakhiri pertemuan sekarang, alangkah baiknya ditutup dengan doa. Silahkan Dimas ditutup dengan doa. Ya, silakan. Sudah dicukupkan. Siap, risalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan ya. Kalian sehat-sehat semua ya. Oke.